Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roy Onyanggara, NIM 169, dan teman saya Ahmad Afandi, NIM 174. Di sini kami membuat video untuk memenuhi tugas UTS Hukum Pidana 2. Di sini kami akan membahas materi tentang kejahatan aborsi dan kejahatan tubuh. Yuk kita simak penjelasan dari kita dengan seksama. Jangan lupa nanti kalau setelah video tanya-tanya di kolom komentar. Let's go, kita lanjut ke pembahasan. Polisi menangkap pasangan kekasih di Jepara, Jawa Tengah setelah diketahui menggugurkan kandungan hasil hubungan terlarang. Polisi juga mengamankan seorang pelaku yang menyediakan obat aborsi. Terungkapnya kasus aborsi ini berawal dari temuan mayat bayi di bawah jembatan Sungai Sedawe, Kecamatan Kembang, Jepara, Jawa Tengah, Selasa pagi. Dari temuan tersebut, polisi akhirnya memperoleh informasi pembuang mayat bayi, yakni pasangan kekasih GN 21 tahun dan MS 23 tahun. Polisi juga mengamankan HW 35 tahun, warga Sukodono, Jepara, selaku penyedia obat aborsi. Para tersangka tertangkap dalam kurun waktu kurang dari 24 jam setelah temuan mayat bayi. Berdasarkan pemeriksaan polisi, tersangka MS meminta kekasihnya menggugurkan kandungan hasil hubungan gelap yang berusia 6 bulan karena takut diketahui orang tua. Di sini saya menjelaskan tentang pengertian aborsi. Pengertian aborsi menurut medis, abortus berasal dari bahasa Latin yang berarti keguguran kandungan sebelum waktunya. Pengertian aborsi adalah keluarnya hasil konsepsi sebelum usia kehamilan 20 minggu atau belum mencapai 5 bulan kehamilan, dengan berat mudika kurang dari 500 gram. Pada dasarnya, kata abortus dalam bahasa Latin artinya sama dengan kata aborsi dalam bahasa Indonesia yang merupakan terjemah dari kata abortion dalam bahasa Inggris. Jika ditelusuri dalam Kamus Indonesia Inggris, kata abortion memang mengandung arti keguguran anak. Definisi aborsi adalah pengeluaran buah kehamilan di mana buah kehamilan itu tidak mempunyai kemungkinan hidup di luar kandungan. Sedangkan itu, kedokteran memberikan pengertian bahwa janin yang lahir dengan berat badan yang sama atau kurang dari 500 gram tidak mungkin hidup di luar kandungan. Meskipun ada laporan kedokteran yang menyatakan bahwa ada janin di bawah 500 gram yang dapat hidup, karena janin dengan berat 500 gram sama dengan usia kehamilan 20 minggu, maka kelahiran janin ini di bawah 20 minggu tersebut sebagai aborsi. Jenis, sebab dan dampak dan sanksi tindak pidana aborsi. Jenis-jenis aborsi: 1. Abortus spontaneus, yaitu pengguguran kandungan yang dilakukan secara ilmiah tanpa ada usaha dari luar dan campur tangan manusia. Meliputi aborsi spontaneus, pengguguran kandungan secara tak sengaja, dan abortion natural, pengguguran kandungan secara alamiah. 2. Abortus provocatus, yaitu pengguguran kandungan yang disengaja terjadi karena adanya perbuatan manusia yang berusaha menggugurkan kandungannya yang tidak diinginkan. 3. Aborsi spontan. Aborsi spontan artinya keguguran secara alamiah tanpa adanya pengaruh dari luar atau gugur dengan sendirinya. Kebanyakan aborsi spontan disebabkan oleh kelainan kromosom, hanya sebagian kecil disebabkan oleh infeksi kelamin rahim. Sebab terjadinya aborsi. Permasalahan yang dihadapi manusia seringkali amat kompleks sehingga menyulitkan seseorang untuk mengambil keputusan yang tepat. Keputusan yang diambil mengandung banyak risiko, termasuk pada seseorang yang melakukan abortus provocatus terhadap kandungan yang diinginkan. Seperti yang dijelaskan dalam pengertian aborsi adalah keluar sebelum waktunya atau keguguran. Isi kandungan yang keluar sebelum waktunya pasti disebabkan oleh beberapa hal yang mengakibatkan kandungan itu gugur. Banyak sekali alasan yang menyebabkan terjadinya aborsi, antara lain: 1. Kehamilan sebagai akibat hubungan kelamin di luar perkawinan. 2. Alasan-alasan sosioekonomi.
3. Alasan anak sudah cukup banyak. 4. Alasan belum siap punya anak. Dan yang kelima, akibat kehamilan atau akibat kehamilan pemerkosaan. Dampak aborsi antara lain kematian mendadak karena pendarahan hebat, kematian mendadak karena pembiusan yang gagal, kematian secara lambat akibat infeksi serius di sekitar kandungan, rahim sobek, kerusakan lahir rahim yang akan menyebabkan cacat pada anak berikutnya, kanker payudara, kanker indung telur, kanker leher rahim, kanker hati, dan lain sebagainya. Sanksi tindak pidana aborsi. Sanksi tindak pidana aborsi menurut hukum pidana, KUHP memandang aborsi sebagai tindakan kejahatan terhadap nyawa dan menjatuhkan hukuman pidana kepada siapa-siapa saja yang terlibat, baik perempuan yang meminta pelayanan maupun yang menganjurkan serta tenaga yang memberikan pelayanan aborsi. Kejahatan pengguguran dan pembunuhan terhadap kandungan diatur dalam KUHP pasal-pasal berikut: 22, 346, 347, 348, 349, dan 350. Isi di dalam pasal 299 yaitu barang siapa yang sengaja mengaborsi seorang wanita yang menyuruh supaya diobati dengan pemberitahukan atau ditimbulkan pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp45.000. Jika berasal itu berbuat demikian untuk mencari keuntungan atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang tabib, bidan, atau juru obat, pidananya dapat ditambahkan sepertiga. Pasal 299 ayat 3, jika yang berasal melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencaharian, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian itu. Selanjutnya pasal 346, seorang wanita yang dengan sengaja menggugurkan kandungan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Dalam pasal 346 tersebut ada 4 perbuatan dilarang, yakni menggugurkan kandungan, mematikan kandungan, menyuruh orang lain menggugurkan kandungan, dan menyuruh orang lain mematikan kandungan. Pasal 347 ayat 1, barang siapa yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan perempuan tanpa persetujuan, pidana penjara paling lama 12 tahun. Pasal 347 ayat 2, jika perbuatan itu mengakibatkan matinya perempuan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Selanjutnya pasal 348 ayat 1, barang siapa yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seseorang perempuan dengan persetujuan, pidana dengan pidana penjara selama 5 tahun 6 bulan. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya perempuan tersebut, dipidana paling lama 7 tahun. Selanjutnya pasal 349, jika seseorang dokter, bidan, atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346 ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka dipidana yang ditentukan dalam pasal itu yang ditambahkan dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencaharian dalam mana kejahatan itu dilakukan. Selanjutnya pasal 350, dalam hal pemidanaan karena pembunuhan dengan rencana atau karena salah satu kejahatan berdasarkan pasal 344, 347 dan 348 dapat dijatuhkan pencabutan hak berdasarkan pasal 35 nomor 1 sampai 5. Seorang anak balita tewas akibat tindak kekerasan ayah tirinya. Setelah diotopsi di Rumah Sakit Kramat Jati, Jakarta Timur, jasad sang balita langsung dimakamkan di TPU Kule, Kampung Cikeas, Bogor. Sebelumnya, anak berusia 4 tahun tersebut ditemukan tewas dengan tubuh penuh luka dan jenazahnya sempat ditelantarkan di rumah kontrakan.
Dede Yanti, ibu kandung korban, histeris saat jasad anaknya dikebumikan di TPU Kule, Kampung Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Jenazah balita Malang bernama Kanja Isabel Putri ini baru dimakamkan setelah diautopsi kepolisian lantaran adanya luka di tubuhnya yang mencurigakan. Jenazah korban yang sempat ditelantarkan di rumah kontrakan orang tuanya membuat warga curiga dan melapor ke pihak berwajib. Kanja dikabarkan tewas setelah mengalami penyiksaan fisik oleh ayah tirinya, JJ. Di tubuh korban ditemukan luka memar dan bekas sayatan. Sebelumnya, sang ayah memberi latihan fisik. Kalau istilahnya perbuatan dia belum yang terbukti, memang seharusnya proses secara hukum. Nah, Bapak tadinya percaya nggak, Pak? Saya istilahnya kalau sebut percaya karena belum nggak jelas ya, saya nggak tahu, nggak kenal, lagi nggak tahu istilah persis. Jadi pas ngelihat anak kecilnya ini, jadi istilahnya agak percaya juga gitu. Tersangka JJ terus mengelak saat diinterogasi oleh petugas Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Kepolisian Resor Bogor. Ia mengaku sengaja memberi latihan bela diri kepada anak tirinya yang baru berusia 4 tahun tersebut. Latihan pernah. Ya diapain? Kayak latihan biasa. Latihan gimana? Fisiknya lemah, terus empoyongan. Latihan apa coba saya nanya? Kayak squat jam. Squat jam, terus anak 4 tahun itu diajak latihan squat jam, logis enggak? Iya, Mak. Hah? Polisi telah menetapkan JJ sebagai tersangka pelaku penganiayaan. Sementara itu, ibu kandungnya masih diperiksa sebagai saksi. Meninggalnya seorang balita umur 4 tahun di luar kebiasaan, di mana informasi yang kita dapatkan bahwa sekujur tubuh anak tersebut terdapat lebam-lebam. Nah, dari informasi tersebut ya kita tindak lanjuti dan kita kemudian melakukan pengecekan. Ternyata betul yang kita curigai tanda-tanda kekerasan. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal berlapis Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 20 tahun penjara. Muhammad Juanda, Bogor. Saya akan menjelaskan apa itu kejahatan terhadap tubuh. Sedikit pengertian dari saya. Menurut saya, kejahatan terhadap tubuh adalah kejahatan yang dilakukan terhadap seorang itu melalui fisik atau melukai tubuh seseorang sehingga bisa kemungkinan lebam bahkan sampai meninggal. Kejahatan terhadap tubuh itu seperti penganiayaan. Pasalnya kalau nggak salah kurang lebihnya seperti penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain. Dengan demikian, untuk membuat seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai objek atau suatu kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain, menimbulkan luka pada tubuh orang lain, atau merugikan kesehatan orang lain. Dengan kata lain, orang itu harus mempunyai objek yang ditunjukkan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain. Sedangkan menurut doktrin pengertian kejahatan terhadap tubuh menurut doktrin. Sedangkan menurut Stadhid Kartanegara, penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Atas dasar unsur kesalahannya, kejahatan terhadap tubuh ada dua macam. Yang pertama, kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja. Kejahatan yang dimaksud ini diberi kualifikasi sebagai penganiayaan dimuat dalam bab 20 buku 2 pasal 351 sampai dengan pasal 358 KUHP. Yang kedua, kejahatan terhadap tubuh karena kelalaian
dimuat dalam pasal 360 bab 21 yang dikenal dengan kualifikasi karena lalai menyebabkan orang lain luka. Yang pertama yaitu kejahatan dengan sengaja. Contohnya penganiayaan. Nomor 1, penganiayaan biasa pasal 351 KUHP. Pemberian kualifikasi sebagai penganiayaan bisa yang dapat disebut juga dengan penganiayaan bentuk pokok terhadap ketentuan pasal 351 KUHP sungguh tepat tidak-tidaknya untuk membedakannya dengan bentuk-bentuk penganiayaan lainnya. Pasal 351 merupakan sebagai berikut. Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya Rp3, sekarang kurang lebih 4.500. Jika perbuatan tersebut menyebabkan luka berat pada tubuh, maka orang yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun. Jika perbuatan tersebut menyebabkan kematian, maka orang yang bersalah dipidana dengan penjara selama-lamanya 7 tahun. Disamakan dengan penganiayaan, yakni kesengajaan mungkin merugikan kesehatan. Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dipidana. Yang kedua, penganiayaan ringan. Kejahatan yang diberi kualifikasi sebagai penganiayaan ringan oleh UU ialah penganiayaan yang dimuat dalam pasal 352 KUHP yang rumusannya sebagai berikut. Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencaharian atau penghasilan dipidana sebagai penganiayaan ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak 4.500. Yang kedua, pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya. Terus yang ketiga yaitu penganiayaan berencana pasal 353 KUHP. Pasal 353 KUHP mengenai penganiayaan berencana merumuskan sebagai berikut. 1. Penganiayaan dengan rencana lebih dulu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Yang kedua, jika perbuatan itu menimbulkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Ada 3 macam penganiayaan berencana, yakni penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian. Kedua, penganiayaan berencana yang berakibat luka berat. Yang terakhir, penganiayaan berencana yang berakibat kematian. Yang keempat dari penganiayaan yang keempat ialah penganiayaan berat pasal 354 KUHP. Penganiayaan yang oleh UU diberi kualifikasi sebagai penganiayaan berat ialah dirumuskan dalam pasal 354 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut. Pertama, barang siapa sengaja melukai berat orang lain dipidana karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun. Yang kedua, jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Penganiayaan berat hanya ada 2 bentuk, yakni penganiayaan berat biasa dan penganiayaan berat yang menimbulkan kematian. Penganiayaan berat biasa terdapat pada ayat 1 dan penganiayaan berat yang menimbulkan kematian terdapat pada ayat 2. Yang nomor 5, penganiayaan berat berencana pasal 355 KUHP. Penganiayaan berat berencana dimuat dalam pasal 355 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Yang kedua, jika perbuatan itu menimbulkan kematian, yang bersalah dipidana dengan
pidana penjara paling lama 15 tahun. Yang kedua, penganiayaan tidak sengaja. Yang kedua itu maksudnya dari pembagian penganiayaan ada dua, yaitu sengaja dan tidak sengaja. Ini yang tidak sengaja. Penganiayaan yang tidak sengaja itu hanya ada satu ketentuan yang mengenai kejahatan terhadap tubuh dengan tidak sengaja, dimuat dalam pasal 360 KUHP yang rumusannya adalah barang siapa karena kesalahannya atau kelalaiannya menyebabkan orang lain mendapatkan luka-luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurang paling lama 1 tahun. Yang kedua, barang siapa karena kurang hati-hatinya atau kelalaiannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan mengerjakan pekerjaan, jabatan, atau pencarian selama waktu tertentu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau tidak gitu didenda paling tinggi 4.500 atau pidana kurang paling lama 6 bulan. Dalam rumusan tersebut, ayat 1 terdapat unsur-unsur, yakni ada perbuatan karena kesalahannya kelalaiannya menimbulkan akibat luka-luka berat. Dalam ayat 2 terdapat unsur-unsur sebagai berikut. Ada perbuatan karena kesalahannya kelalaiannya menimbulkan akibat luka yang menimbulkan penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencarian selama waktu tertentu. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sekian dari penjelasan kami berdua. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.